Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada hadirin jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada bapak dan ibu yang berada di luar untuk segera memasuki masjid, bagi ikhwan untuk segera memasuki masjid ikhwan, dan bagi ummahat untuk segera memasuki masjid di akhwat, karena kajian akan segera dimulai. Dan tidak lupa kita untuk selalu berbekal dengan catatan dan pena, karena al-ilmu saydun wal kitabatu qaydun qayd suyudaka bil hibali wasitah. Sesungguhnya ilmu itu adalah buruan, sedangkan tulisan adalah pengikatnya. Ikatlah buru-buruan kalian dengan tali yang kokoh. Dan tidak lupa juga kita sebelum menuntut ilmu untuk selalu membersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran, karena cahaya ilmu tidak akan masuk ke dalam hati seorang hamba dan di dalamnya terdapat apa yang Allah benci. Sahal bin Abdullah berkata, haraman ala qalbin an yudkhiluhun nur wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Haram atas cahaya ilmu untuk masuk ke dalam hati seorang hamba yang di dalamnya terdapat apa yang Allah benci. Dan semoga kita dimudahkan untuk menuntut ilmu. Dan tema kali ini adalah bekal sebelum Ramadan, yang diambil dari kitab Al-Muyassar yang akan dibacakan oleh Ustadz Ali Akbar Hafizahullah dan akan dijelaskan oleh Ustadz Raja Mulia Berampu Hafizahullah. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, hadana Allah wa iyyakum jami'an wa barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah untuk tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempelajari pembahasan yang penting untuk kita ketahui sebagai bekal kita sebelum datangnya Ramadan. Karena mempelajari ahkam fikih siam, mempelajari fikih puasa, itu termasuk bekal yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah sebelum datang Ramadan. Karena kejahilan kita terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa akan berpotensi besar mengantarkan kita bisa merusak puasa kita. Dan juga
kejahilan kita tentang puasa, tentang hukum-hukumnya, bisa akan mengantarkan kita banyak terluput kebaikan-kebaikan. Karena jika tidak tahu apa yang harus kita kerjakan ketika itu, maka di pagi menjelang siang ini kita akan berusaha untuk membekali diri kita dengan mempelajari hukum-hukum fikih puasa dari kitab Fiqh Al-Muyassar, dan ini kitab sudah tidak asing lagi bagi kita para penuntut ilmu, salah satu kitab yang ringan, mudah untuk dipelajari oleh para penuntut ilmu. Ini akan kita bahas insyaallah kalau selesai, alhamdulillah, sampai menjelang zuhur. Ya, kalaupun tidak selesai, ya itu bisa nanti disempurnakan oleh antum membaca di sini. Tapi kita upayakan supaya bisa selesai. Kalau tidak panjang lebar selesai. Tapi kalau panjang lebar mungkin waktunya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala rabi'an kitabus siyam wa yastamilu ala khamsati abwab. Al-babul awwal fi muqaddimatis siyam wa fihi masail. Al-mas'alatul ula ta'rifus siyami wa bayanu arkanihi. Ta'rifuhu as-siyamu bil lughati al-imsaku 'anil syai', wa fis syar'i al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa sa'iril muftirati ma'an niyyati min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi syamsi. Arkanuhu min khilafi ta'rif as-siyami bil istilah yattabihu anna lahu ruknaini asasaini huma al-awwal al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi. ودليل هذا الركن قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. البقرة 187. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. الثاني النية بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل. وبالنية تتميز الأعمال المقصودة بالعبادة عن غيرها من الأعمال. وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض. ويقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام. ودليل هذا الركن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. Kitab siam, kitab puasa. Kitab puasa itu mencakup 5 bab. Bab yang pertama adalah pembukaan atau muqaddimah puasa, dan di dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Jadi di kitab usia ini kata penulis dalamnya ada 5 bab yang akan kita bahas. Bab yang pertama adalah tentang pembukaan puasa, yaitu definisi puasa dan penjelasan dari rukun-rukun puasa. Puasa secara bahasa adalah al-imsak an-syai', yaitu menahan diri dari sesuatu. Ini secara bahasa, menahan diri dari sesuatu. Kenapa orang berpuasa itu disebut dengan shaim? Karena dia sudah menahan sesuatu
dari tidak makan, tidak minum, dan dari segala yang membatalkan puasa dan tidak berhubungan badan. Namun secara umum puasa itu artinya menahan diri dari sesuatu. Ketika kita diam, tidak berbicara, itu artinya puasa. Kita tidak melakukan apa-apa, menahan diri, itu disebut dengan puasa secara umum. Adapun puasa secara istilah di sini maksudnya apa? Yaitu menahan dari tidak makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak terbit fajar as-shadiq, fajar yang jujur, dari terbenam dia sampai ke terbenam matahari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat. Inilah yang dimaksud dengan puasa, menahan diri dari makan, minum, dan semua yang membatalkan puasa, disertai dengan niat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah definisi puasa. Dan nasihat anak kepada kita semua agar berupaya untuk menghafal setiap ta'rifat, setiap definisi-definisi yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Dan definisi ini adalah definisi yang sudah baku, tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Maka seorang penuntut ilmu dia berusaha untuk menghafal definisi-definisi yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Ya, jangan sampai seorang penuntut ilmu dia tidak berusaha untuk menghafal setiap definisi-definisi. Karena dengan kita menghafal definisi, maka kita akan mengetahui dari hakikat sesuatu. Dengan mengetahui definisi, kita akan bisa mendudukkan suatu masalah. Tapi kalau kita tidak mengetahui definisi, maka kita tidak akan mengetahui masalahnya. Ya, terkhusus juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, menghafal itu bukan hanya dibebankan kepada para santri. Menghafal itu bukan hanya tugas anak-anak yang ada di pondok. Para orang tua juga dituntut untuk menghafal. Ya, para orang tua juga dituntut untuk menghafal, karena menghafal ini tugas ya setiap kita masing-masing. Kemudian arkanu, rukun puasa. Dari definisi puasa tadi secara istilah, minikilan ya ta'rif istilah dari ya definisi puasa secara istilah tadi, maka jelas bagi kita bahwasanya puasa itu memiliki dua rukun. Ya, dua rukun. Yang pertama adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini adalah rukun yang pertama. Sebagaimana sudah kita pelajari, rukun itu fondasi dasar, fondasi yang utama. Sehingga kalau fondasi yang tak ada, maka tidak dianggap. Ya, puasa memiliki rukun. Kalau rukunnya tak terpenuhi, maka puasanya tidak dianggap. Nah, yang pertama adalah menahan diri dari muftirat, pembatal-pembatal puasa. Nanti akan kita sebutkan apa saja pembatal-pembatal puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, adapun dari rukun ini, itu firman Allah. Padahal sekarang Allah memerintahkan pergaulilah istri-istri kalian. Maksudnya dibolehkan bagi suami untuk menggauli istrinya di malam hari. Karena pada saat itu ya, kalau mereka tertidur di malam hari, mereka tak boleh menggauli istri mereka lagi. Itu dulu. Ya, sebelum dihalalkannya bolehnya berhubungan badan bagi suami istri di malam hari. Sebelumnya itu kalau ada tertidur di malam hari, bangun dia nggak boleh menggauli istrinya lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, sekarang ya silahkan kalian gauli istri-istri kalian dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi kalian dan karunia-Nya. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian sampai terang jelas bagi kalian ya dari benang putih ke dan sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang
hitam, yaitu fajar maksudnya. Artinya silakan makan, silakan minum, silakan berhubungan dari malam hari sampai jelas bagi kalian fajar. Karena kalau sudah fajar shadiq, atimu siyam ilal lail. Kalian sempurnakan puasa sampai ilal lail, artinya sampai terbenam matahari. Jadi boleh makan dan minum dari malam hari sampai fajar. Begitu sudah fajar, maka di situ kita sudah menahan diri untuk tidak makan dan minum dan berhubungan badan. Sampai kapan? Ilal lail, maksudnya sampai terbenam matahari. Dan dimaksud dengan benang putih, benang hitam di sini adalah putih siang, gelap malam. Jadi siang hari kita tak boleh makan dan minum, tak boleh berhubungan badan atau melakukan obat-obatan puasa yang lainnya. Itu adalah rukun yang pertama, menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, perlu juga tambahan di sini, yang kita tahan bukan hanya makannya saja, minumnya saja, atau berhubungan badannya saja. Lisan kita pun kita tahan supaya tidak mengucapkan kata-kata yang bisa mengurangi nilai puasa kita. Ya, dari berdusta, dari menghina, dari membuli, atau dari mengulangi kata-kata yang tak pantas, itu tidak membatalkan, tapi mengurangi pahala puasanya. Hati-hati. Kemudian yang kedua rukunnya apa? Yaitu niat. Yaitu seorang yang berpuasa berniat untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya, sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan menahan ini karena ketaatan kepada Allah, ya, bukan karena supaya dia sehat. Karena ada orang puasa supaya sehat, tapi dia puasa ini karena perintah Allah. Padahal tadi ini halal jadi haram, ya, makan itu halal, minum itu halal, berhubungan badan itu halal, tapi ketika puasa haram. Nah, taatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan niat itu adalah pembeda dari semua amalan-amalan, dari semua ibadah-ibadah, dari yang lainnya. Ya, dan dia juga merupakan pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Maka niat itu termasuk rukun karena dia pembeda antara ibadah dengan kebiasaan, antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Adapun dalilnya adalah sesungguhnya hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niat, dan hanyalah setiap orang itu akan mendapatkan balasan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niatnya puasa karena Allah, bukan niatnya karena supaya sehat, ya, bukan pula karena supaya dikatakan orang soleh, tapi betul-betul niat puasanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tahan semua tadi itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena supaya sehat. Nah. Al-mas'alatu tsaniyah, hukmu siyam Ramadan wa dalil dzalik. Faradallahu 'azza wa jalla siyam syahr Ramadan wa ja'alahu ahad arkan al-Islam al-khamsah. Wa dzalika fi qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Al-Baqarah 185. Permasalahan berikutnya adalah hukum puasa Ramadan dan dalilnya. Hukum puasa Ramadan dan dalil puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa salah satu dari rukun-rukun Islam yang 5. Ya, ada berapa rukun Islam? 5. Salah satunya adalah puasa. Adapun dalilnya dari Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, bukan kepada semua. Berarti panggilan yang istimewa, panggilan yang khusus. Seorang bapak punya anak 3. Ada namanya Adit, ada namanya Fakih, ada namanya Putri. Si bapak memanggil, ya Putri. Kira-kira yang datang siapa? Putri. Apakah semua datang? Tidak, karena yang dipanggil adalah Putri. Fakih dan Adit tak masuk ke dalam panggilan. Wahai orang-orang beriman, berarti yang disuruh hanya orang beriman. Ya. Kenapa orang-orang beriman? Karena orang-orang berimanlah yang mereka selalu sami'na wa ta'na. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi, ya, hasil dari puasa itu adalah takwa. Dan di antara bentuk ketakwaan kita adalah berpuasa. Puasa itu bagian dari takwa. Sehingga orang yang berpuasa dia akan menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahr Ramadan, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudan." Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, dan ya bukti-bukti, keterangan-keterangan, petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Paman syahidah, artinya paman syahidah, maka bagi siapa yang menyaksikan syahr hilal di antara kalian, fal yasumhu, maka berpuasa. Di sini ada lam berjumpa dengan fi'il mudhari, maka itu adalah kata perintah. Itu sigatul amri. Lam berjumpa ya fi'il mudhari, maka itu adalah kata perintah. Fal yasumhu, maka berpuasalah dia. Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu hukumnya wajib dari ayat ini. Nah, ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. ولما رواه طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس وقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع شيئا. الحديث. وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. وثبتت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع وأجمع المسلمون على كفر من أنكره. Dari Al-Quran sudah kita sebutkan tadi tentang dalil wajibnya puasa Ramadan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Sekarang hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan kewajiban dari puasa Ramadan, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 fondasi, 5 dasar, yaitu syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan mendirikan sholat, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat, dan puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullahil Haram bagi siapa yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Ini diantara dalil yang menunjukkan akan kewajiban puasa Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa salah satu rukun Islam yang 5. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh
riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Talhah bin Ubaidillah, dia mengatakan bahwasanya ada seorang Arab Badui yang menemui Nabi dalam keadaan sa'ir ra'si. Sa'ir ra'si artinya rambutnya acak-acakan. Ya, dia datang menemui Nabi SAW dalam keadaan rambutnya acak-acakan karena melakukan safar perjalanan. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan bagiku dari puasa. Apa yang Allah wajibkan bagiku dari puasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, puasa Ramadan. Ya. Lalu dia bertanya lagi, apakah ada kewajiban selain daripada itu untuk dari puasa? Ada nggak puasa yang lain diwajibkan itu? Maka tidak, kecuali itu adalah ya sunnah. Yang lain itu adalah sunnah tadi. Jadi yang diwajibkan di sini adalah bulan Ramadan. Kemudian umat ini telah sepakat atas kewajiban puasa Ramadan. Bahwasanya puasa salah satu dari rukun Islam yang 5 yang sudah diketahui dalam agama secara darurat. Secara darurat artinya sudah diketahui oleh awam-awam itu diketahui. Gak ada orang yang tak mengetahuinya, itu dia maklum bidarurah. Yang perkara yang sudah dimaklumi oleh semua kaum muslimin tentang hukumnya, sama seperti sholat, itu maklum bidarurah. Semua kaum muslimin sudah mengetahui akan kewajibannya. Ya, kenapa mereka tak mengerjakan? Itu karena kemalasan mereka macam-macam. Kalau ditanya wajib nggak sholat? Wajib. Kenapa kok nggak sholat? Malas, belum dapat hidayah. Puasa pun begitu, maklum bidarurah. Sesuatu yang sudah diketahui dalam hal yang diketahui oleh semua orang. Dan mengingkari kewajiban puasa, dia kafir, keluar dari Islam. Ya, kalau dia masih meninggalkannya karena malas, ini masih belum kafir, dia masih pasif. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, nggak ada sholat dalam nggak ada puasa dalam Islam. Ya, nggak ada puasa dalam Islam, nggak wajib puasa dalam Islam, maka orang ini dihukum kafir oleh para ulama. Bila khilaf, tanpa ada persetujuan para ulama. Tapi kalau meninggalkannya karena malas, maka ini dia pasif, pelaku dosa besar, tidak kafir. Dan kewajiban puasa ini telah tetap dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijma' dan kesepakatan kaum muslimin. Dan kaum muslimin bersepakat atas kekafiran orang yang mengingkari puasa. Jadi intinya ikhwan dan akhwat sekalian, bahwasanya puasa itu ya di bulan Ramadan, puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya, dan dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' akan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Mengingkarinya adalah kafir, murtad, keluar dari Islam. Al-mas'alatu tsalisah aqsamus siyam. As-siyamu qismani, wajibun wa tatawwu'un. Wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsam. Shaumu Ramadan wa shaumul kaffarat wa shaumun nadhr. Wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan wa fi shaumi tatawwu'. Amma baqiyatul aqsam fata'ti fi mawadiha insyaallah ta'ala. Baik. Permasalahan pertama dari definisi, permasalahan yang kedua hukum puasa Ramadan, permasalahan yang ketiga. Jadi kita ini bahasnya sesuai permasalahan-permasalahan. Ini makanya tinggi muzari sistematis. Jadi bagus untuk kita para pemula untuk mempelajari fikih muyassar. Permasalahan yang ketiga aksamus, yang macam-macam puasa. Nah, di sini puasa disebutkan oleh penulis terbagi menjadi dua, wajibun wa tatawwu', wajib dan tatawwu' sunnah. Dan yang wajib itu dia terbagi menjadi tiga macam. Ada dia puasa Ramadan, ada puasa kafarah, ada puasa nazar. Ini adalah puasa yang wajib untuk ditunaikan. Puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar. Namun pembahasan kita di sini terbatas pada pembahasan puasa Ramadan yang hasil itu terbatas. Jadi pembahasan kita di sini di dalam kitab ini, ya, di bab ini adalah puasa Ramadan. Adapun puasa tatawwu', puasa sunnah, dan ya sebagian dari puasa-puasa yang
wajib itu akan dibahas di tempat masing-masing insyaallah. Al-mas'alatul rabi'ah fadlu siyami syahri Ramadan wal hikmatu min masru'iyyati shaumihi. Fadluhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa anhu radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan wa fadluhu katsiran. Permasalahan yang keempat, keutamaan puasa Ramadan dan hikmah disyariatkannya puasa Ramadan. Ya, di antara keutamaan yang disebutkan oleh penulis di sini, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama," barang siapa yang berdiri melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala kepada Allah, maka diampuni baginya dosanya yang telah berlalu. Jadi siapa yang melakukan sholat malam di malam Lailatul Qadar, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, karena keimanan dia melakukannya, berharap pahala kepada Allah, maka dosanya akan diampuni. Dan bagi siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan berharap pahala kepada Allah, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Ya, syaratnya dua, karena keimanan dan berharap pahala. Ya, di sini ini adalah maf'ul li ajli. Ya, maf'ul li ajli, imanan wa ihtisaban. Puasanya karena keimanan, dia yakini dalam perintah Allah, wa ihtisaban, dan dia berharap pahala dari puasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya pahala, mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, dosa apa yang diampuni di sini? Para ulama menjelaskan, dosa yang diampuni adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Adapun al-kaba'ir, dosa-dosa besar, maka cara menghapuskannya adalah dengan taubat dan nasuha, atau mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua amalan-amalan, kecuali ada amalan khusus yang menyebutkan dosa dihapuskan dosa besarnya. Tapi secara umum, amalan-amalan yang kita kerjakan, yang di situ ada keutamaan menghapuskan dosa, maka yang dimaksud kata para ulama sudah dosa-dosa kecil. Ada dosa-dosa besar itu dengan taubat dan nasuha, ya, atau dengan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan dari puasa di bulan Ramadan. Kemudian dari riwayat yang lain dari riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat 5 waktu." Salat 5 waktu, salat wajib yang kita kerjakan. Dan Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, dan Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya merupakan penggugur dosa-dosa. Selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi bertemu dengan Ramadan satu ke Ramadan berikutnya itu akan menjadi penggugur dosa. Dan Jumat yang satu ke Jumat berikutnya itu akan menggugurkan dosa. Salat 5 waktu diungkapkan dosa, tapi kembali dosa yang pada sini ada dosa-dosa kecil yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini penulis hanya menyebutkan 2 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak banyak keutamaan tentang puasa Ramadan dan keutamaan Ramadan itu sendiri. Kita bisa bedakan puasanya dengan Ramadannya. Puasa memiliki keutamaan sendiri, Ramadan juga punya keutamaan sendiri. Di sini hanya beberapa saja disebutkan oleh para penulis. Maka di sini kita bisa melihat kepada kitab-kitab yang lain dari kitab-kitab fikih yang menjabarkan secara panjang lebar terkait masalah keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan.
Kenapa kita harus mempelajari keutamaan? Jawabannya adalah agar kita itu termotivasi untuk melakukan ibadah itu. Karena kalau kita tak mengetahui keutamaannya, kita akan semangat untuk mengerjakannya. Gak ada hasrat untuk mengerjakannya. Orang kita tidak tahu keutamaannya. Tapi kalau kita tahu keutamaannya, maka kita akan termotivasi untuk melakukan sebuah amalan itu. Maka disinilah pentingnya bagi kita untuk mempelajari keutamaan-keutamaan dari ibadah tertentu, supaya kita semangat untuk mengerjakannya. Puasa ini keutamaannya besar. Ramadan juga punya keutamaan yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala ya membukakan pintu-pintu surga selebar-lebarnya di bulan Ramadan. Peluang masuk surga berarti besar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai bentuk ya pemuliaan Allah kepada bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi. Kita sebutkan di sini semua. Allah a'lam. Al-hikmatu min masru'iyati sawmihi. Syara'a Allah subhanahu as-sawma li hikamin adidatin wa fawaida katsiratin. Famin dzalik tazkiyatun nafsi wa tadhhiruha wa tazkiyatuha min al-akhlaqir radiyati wal akhlaqir radiyah. Lianna as-sawma yudayyiqu majal asy-syaitani fi badan al-insani. في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها. الصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بآلامهم، لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش إلى غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة. Hikmah disyariatkan puasa Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, tentu ada hikmahnya. Dan hikmah puasa sangat banyak. Faedahnya juga sangat banyak. Di antara tazkiyatun nafsi, menyucikan jiwa. Puasa itu menyucikan jiwa, membersihkan jiwa. Menyucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, dan membasuhnya dari akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang buruk. Ya, karena puasa akan mempersempit jalan syaitan untuk masuk kepada manusia. Beda kalau kita tak puasa. Kalau kita tak puasa, banyak makan, itu syahwat kita itu bergejolak, sehingga banyak yang ingin dia lakukan dari kemaksiatan. Tapi kalau kita puasa, itu kita akan melemah. Syaitan juga akan sulit untuk masuk ke peredaran darah kita. Syaitan masuk ke tubuh kita melalui jalur peredaran darah kita. Ketika kita berpuasa itu kan menyempit dan melemah. Makanya bandingkan orang yang berpuasa sama orang tak berpuasa. Orang tak berpuasa untuk berbuat maksiat itu sangat sedikit hasrat untuk melakukannya, sehingga dia pun tersucikan dari banyak ya kotoran noda-noda maksiat, akhlak yang buruk. Ya, makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya masyarakat syabab, man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu ba'ah itu nafkah lahir dan batin, falyatazawwaj, maka nikah, kata Nabi. Kenapa? Fa'innahu aqrabtu lil basar, karena menikah itu lebih menunjukkan pandangan, wa ahsanul farj, dan lebih menjaga kemaluan. Paman lam yastadi, siapa yang belum mampu, kata Nabi, fa'alaihi bisyawm, maka baginya puasa. Kenapa? Fa'innahu bijak, karena puasa itu merupakan perisai, bisa menghalangi, mempersempit. Ya, maka ini diantara hikmahnya, mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, ya, menyucikannya dari sifat-sifat buruk dan akhlak-akhlak yang tercela. Karena dengan puasa akan mempersempit jalan syaitan pada tubuh kita. Kemudian yang kedua, di dalam puasa ini, ya, terkandung sikap zuhud, terhadap dunia dan godaan-godaannya, menahan diri dia. Banyak makanan dia tahan,
makanan minuman yang begitu menggoda dia. Zuhud, meninggalkan sesuatu yang tak bermanfaat untuknya. Jadi dalam puasa itu terkandung pada sifat zuhud terhadap dunia dan godaan-godaan dunia, serta mendorong untuk cinta pada akhirat dan kenikmatan akhirat. Nah, ini diantara hikmahnya yang akan membuat orang itu zuhud. Kemudian yang ketiga, puasa itu akan menggugah sifat empati dari orang-orang yang kaya kepada orang-orang miskin. Karena dengan puasa dia akan merasakan kepedihan yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Oh, ternyata begini rupanya dirasakan orang-orang miskin itu kalau kelaparan. Coba kalau nggak puasa dia, mana tahu dia apa yang dirasakan oleh orang miskin ketika kelaparan. Maka dengan puasa dia bisa merasa apa yang dirasakan oleh orang miskin. Inilah pendidikan puasa. Hikmah dari puasa untuk menyadarkan kita yang kaya agar kita memperhatikan saudara-saudara kita yang miskin, dan juga agar kita merasa betapa pedihnya menahan rasa lapar dan haus. Ini di antara hikmah itu sangat banyak hikmah dari berpuasa, membuat kita juga disiplin. Jadi kalau puasa itu akan menjadikan kita disiplin. Ya, makanya kita harapkan puasa 3 bulan itu menjadi tarbiyah bagi kita, pendidikan setelah selesai Ramadan kita terdidik ya. Itu harapannya. Di antara hikmahnya. Allah. Al-mas'alatul khamisah, syurutu wujubi siyam Ramadan. Yajibu siyam Ramadan ala man tawafarat fihi syurut at-taliyah. Al-awwal al-Islam, fala yajibu wa la yasihhu siyamu minal kafir, li'anna siyama ibadatun wal ibadatu la tasihhu minal kafir. Fa idza aslama la yulzamu bi qada'i ma fatahu. Masalah yang kelima, syarat-syarat wajib puasa Ramadan. Siapa yang terpenuhi pada syarat-syarat wajib baginya berpuasa. Tapi kalau tidak terpenuhi salah satu dari syarat-syarat yang kita sebutkan, maka tak wajib baginya puasa. Ya, di antara syarat-syarat wajib puasa pertama adalah al-Islam. Maka tidak wajib dan tidak sah puasa dari orang kafir. Karena puasa adalah ibadah, dan ibadah tidak sah dari orang kafir. Allah tidak akan terima ibadahnya orang kafir selama kekafiran itu masih ada pada diri mereka. Ya, ma mana'ahum antum pada sadaqatuhum, ya, illa bi'annahum yakfuruna billahi wa birrasulih. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima oleh Allah sedekah mereka, melainkan karena mereka masih kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasulnya. Selama mereka kufur, selama mereka kafir, sebanyak apapun ibadah yang mereka kerjakan itu tak diterima oleh Allah. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan banding-bandingkan dengan orang kafir. Seorang muslim dengan orang kafir jangan dibanding-bandingkan, itu tidak sama teman. Ya, tapi dia baik ustaz. Nah, jangan dibanding-bandingkan seorang muslim dengan orang kafir, itu tidak seperti. Nah, lalu bagaimana kalau dia masuk Islam? Mungkin dia dapat hidayah, di usia tua dia baru masuk Islam. Bagaimana puasa yang dia tinggalkan berlalu-lalu, bertahun-tahun? Maka di sini tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha. Dan tidak ada kewajiban bagi dia mengqadha ketika dia baru masuk Islam. Mungkin di usia 50 tahun ya dia masuk Islam, maka puasa yang ditinggalkan selama bertahun-tahun itu tidak diwajibkan baginya untuk mengqadha. Nah, ini pertama. الثاني البلوغ، ولا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولكنه يصح الصيام من غير البالغ لو صام إذا كان مميزا، وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه. Syarat yang kedua adalah baligh. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang belum mencapai batasan
balik, belum dia mencapai batasan balik. Balik itu ditandai dengan laki-laki mimpi basah. Kalau perempuan telah mengalami haid, itu menunjukkan dia sudah balik. Kalau tidak ada, belum dapat tanda-tanda ini, dia belum mimpi basah, belum sudah haid, maka para mengatakan ketika dia sudah mencapai usia 15 tahun, maka dia sudah dihitung sebagai balik. 15 tahun, maka dia sudah balik. Di sini ada yang sudah usia 15 tahun? Ada. Tadi berapa balik? 13. Yang 15 tahun berapa? Yang usia 15 tahun. Sekarang yang 15 tahun. Yang sekarang usia 15 tahun. Ada yang 15 tahun sekarang? Hah? 15 tahun sudah dewasa, ya, berarti sudah baik. Kalau dia sampai 15 tahun belum dewasa, maka 15 tahun itu sudah menjadi balik dia. Maka di situ dia sudah dikenai kebebanan, sudah dikenai beban, kewajiban. Kalau dia mengerjakan perintah, dia sudah dapat pahala. Kalau dia meninggalkan, dia sudah dapat dosa. Makanya kepada orang tua, kalau anak sudah usia 15 tahun dan dia belum mimpi basah, itu sudah diajari kepadanya, sudah diingatkan tentang kewajiban-kewajiban. Demikian juga wanita yang belum haid sampai usia 15 tahun, maka dia juga diajari. Kalau dia haidnya misalkan usia 10 tahun, itu sudah dikenai juga kewajiban. Yang penting kapan saja dia mendapati darah haid, baik dia sebelum usia 15 tahun, maka situ dia sudah balik. Maka orang tua wajib mengingatkan dia tentang kewajiban. Jangan bilang saya masih kecil. Karena ada orang tua seperti itu, saya masih kecil, belum usia 15 tahun. Itu orang tua berdosa. Dia sudah balik itu kalau sudah haid. Sekarang haid perempuan itu lebih cepat dibandingkan orang dulu. Kenapa? Sekarang yang bikin mereka cepat itu haid apa? Karena tontonan-tontonan. Ya, medsos sekarang itu lebih mempercepat proses pendewasaan mereka. Ya, maka kalau seorang wanita yang sudah haid walaupun dia belum sampai 15 tahun, maka orang tua memerintahkan dia kewajiban-kewajiban. Nah, kalau dia belum sampai kepada balik, maka orang tua juga diwajibkan untuk mendidik, mengajarkan mereka puasa. Kalau dia sudah usia dari 7 tahun, berdasarkan hadis Nabi SAW ketika Nabi perintahkan ya kita untuk memerintahkan anak kita sholat di usia 7 tahun. Kalau dia di 10 tahun tak sholat, dipukul, kata Nabi SAW. Maka orang tua yang tak mendidik, tak menyuruh anaknya di usia 7 tahun tak sholat dididik, orang tuanya berdosa. Anak tak berdosa, tapi orang tua berdosa. Ya, orang tua berdosa ketika anak yang sudah 7 tahun tak dididik, tak diajarkan sholat, orang tuanya berdosa. Kalau si anak tak berdosa karena dia belum dicatat dosa. Nah, ini peringatan bagi orang tua. Karena kewajiban itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mendidik anaknya di saat asal usia sudah 7 tahun. Adapun anak-anak yang belum balik, mereka tercatat terangkat pena, artinya tidak ditulis dosa untuk mereka. Yaitu anak kecil sampai dia balik, ya, dan anak yang gila sampai dia sadar, dan orang yang tidur sampai dia terbangun. Nah, wayan bagi sini dan selayaknya sepantasnya bagi wali dari anak tersebut yang belum balik untuk memerintahkan dia berpuasa agar dia terbiasa untuk mengerjakan puasa. Dari sejak kecil itu kita latih. Dulu para sahabat-sahabatnya di bapak sekalian itu sudah membiasakan anak mereka di usia kecil itu berpuasa. Sudah dididik, sudah diarahkan. Ya, walaupun masih kecil-kecil, diajari puasa. Bagaimana cara mereka mendidik anak-anak mereka berpuasa? Yaitu mereka kasihkan mainan. Ketika anak-anak itu lapar, haus, maka dikasih mainan untuk melupakan mereka dari haus dan lapar itu. Itulah cara para sahabat dulu mendidik anak-anak mereka. Ya, maka kita pun bisa melakukan itu pada anak kita dengan kita berikan mainan. Jangan kasih HP. Nah, HP itu bukan mendidik dia, itu merusak anak kita masih kecil. Nah, ya, kecuali kita bisa mengontrolnya pada saat itu. Nah, itu
yang kedua, syarat wajib puasa balik. Nah, yang ketiga. الثالث العقل ولا يجب الصيام على المجنون والمعتوه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم المجنون حتى يفيق. Yang ketiga berakal. Ini syarat wajib puasa, berakal, sehat akalnya. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang gila dan orang yang lemah akal, idiot. Maktur itu lemah akal, idiot artinya maktur. Jadi orang yang lemah akal atau idiot, mereka tidak diwajibkan puasa. Demikian juga orang gila. Kenapa? Karena kan puasa ini ibadah. Dan orang yang gila, orang yang lemah akal tak punya niat, sehingga tidak diwajibkan bagi mereka. Dan pena terangkat dari mereka. Yang keempat, الرابع الصحة فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه وإن صام صح صيامه لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. Nah, syarat yang keempat apa? Sehat. Syarat yang keempat wajib puasa sehat. Maka barang siapa yang sakit yang tak mampu berpuasa, maka tak wajib baginya berpuasa. Tapi jika dia berpuasa, sah puasanya. Nah, ini berdasarkan firman Allah. Barang siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan, dia tidak berpuasa, maka dia ganti puasa, dia tinggalkan itu di hari-hari yang lain. Ya, Faizala, kalau sakitnya sudah hilang sembuh, maka wajib bagi dia mengqadha sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan. Jadi syarat keempat harus sehat. الخامس الإقامة فلا يجب الصوم على المسافر لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية فلو صام المسافر صح صيامه ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر. Yang kelima syarat wajib puasa al-iqamah, mukim, artinya menetap. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang musafir, yang melakukan perjalanan. Kalau dia puasa, sah puasanya. Tapi kalau dia tidak puasa, maka wajib nanti bagi dia untuk mengqadha sebanyak hari-hari yang ditinggalkan ketika safar itu. Dalilnya sama seperti ayat yang sebelumnya kita baca tadi. Ya, barang siapa yang sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, dia tidak berpuasa, maka dia ganti di hari-hari yang lain sebanyak hari yang dia tinggalkan. Jadi syarat yang kelima harus dia mukim. Kalau dia musafir, dia tidak wajib baginya berpuasa. Kalau puasa sah puasanya. السادس الخلو من الحيض والنفاس فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام بل يحرم عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها ويجب القضاء عليهما لقوله عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Syarat yang keenam, syarat wajib puasa kosong, khulu, kosong. Al-khulu, kosong dari haid dan nifas. Maka wanita yang haid atau para wanita yang sedang nifas tidak wajib bagi mereka berpuasa, bahkan haram bagi mereka berpuasa. Jadi diperhatikan, bagi wanita-wanita yang suci wajib berpuasa, tapi kalau mereka tidak suci haram bagi mereka berpuasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, bukankah apabila wanita dia haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Hal itu disebabkan karena kurangnya agama mereka. Jadi para wanita Nabi SAW sebutkan mereka ya kurang agamanya. Maksud kurang agama di sini, mereka tidak bisa melakukan ibadah secara sempurna sebagaimana para laki-laki. Kalau kita laki-laki sholat 5 waktu, mereka ketika tidak bisa mengerjakan sholat 5 waktu, itu dimaksud dengan kurangnya agama
mereka, karena mereka tidak bisa melakukan ibadah secara sempurna sebagaimana para laki-laki melakukan ibadah. Nah, wajib bagi mereka mengqadha sebanyak hari yang mereka tinggalkan semasa haid. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, kami biasa mengalami haid, ya, kecuali memang dia tidak haid. Karena ada wanita itu yang memang dia tidak haid, ada, mungkin karena sesuatu hal dia tidak haid, ada wanita itu tidak haid, maka dia wajib puasa. Tapi kalau dia haid, dia kata Aisyah, menimpa kami haid, kami mengalami haid, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Nah, jadi kewajiban bagi orang yang haid setelah suci adalah mengqadha puasa tanpa mengqadha sholatnya. Nah, Al-mas'alatu sadisah subutu dukhuli syahri Ramadan wa inqida'uhu. Yasbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal bi nafsihi aw bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi aw ikhtarihi bidzalik. Fa idza syahida muslimun 'adlun bi ru'yati hilal Ramadan sabata bi hadhihi syahadah dukhulu syahri Ramadan. Bi qoulihi ta'ala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Al-Baqarah 185. Wa li qoulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Wa li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasamahu wa amara an-nasa bi siyamihi." Fa in lam yura al-hilal aw lam yashhad muslimun 'adlun bi ru'yatihi wajaba ikmalu iddati Sya'ban 30 yawman. ولا يسقط دخول الشهر بغير هذين الأمرين رؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوما لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وإن غطي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ويسقط انقضاء رمضان برؤية هلال شهر الشوال بشهادة مسلمين عدلين وإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما. Permasalahan yang keenam, yaitu penetapan masuknya Ramadan dan berakhirnya Ramadan. Ini penting bagi kita untuk mengetahuinya, ikhwan dan sekalian, terkait penetapan masuknya Ramadan dan berakhirnya Ramadan. Nah, penetapan masuknya Ramadan itu dengan melihat hilal, baik dia lihat sendiri atau persaksian selainnya, atau dia mendapatkan khabar dari orang yang menyaksikan hilal. Ya, apabila seorang muslim menyaksikan, ya muslim yang adil menyaksikan hilal, maka tetaplah ya Ramadan dengan persaksian ini. Ya, adapun kita hari ini sudah ada pemerintah kita yang mengatur dalam hal ini, maka kita percayakan kepada pemerintah. Ya, adapun persaksian kita hari itu tidak diterima. Ya, ada pemerintah yang sudah menugasi beberapa orang-orang untuk memantau hilal itu di setiap kota, setiap daerah. Maka kita tinggal menunggu saja nanti bagaimana keputusan dari pemerintah. Ya, maka kita berpuasa bersama pemerintah ketika sudah melihat hilal. Ini ada cara penetapan masuk Ramadan dengan melihat hilal. Ya, bukan dengan cara yang lain, adalah dengan melihat hilal. Karena berdasarkan firman Allah, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan syahar itu bulan hilal, falyasum, maka dia berpuasa. Jadi berpuasa itu berkaitan dengan hilal. Ya, makanya nggak boleh puasa diawali satu atau 2 hari sebelum masuk Ramadan, karena itu puasa keraguan-raguan. Karena puasa itu berkaitan dengan hilal tadi, maka dilarang puasa di hari keraguan-raguan itu. Ya, bisa nggak sah puasanya, karena ini berkaitan dengan melihat hilal. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian melihat hilal kata Nabi, maka berpuasalah kalian. Berdasarkan juga dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku memberitahukan kepada Nabi dengan melihat hilal Ramadan, maka Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia juga berpuasa.
hilal, fa in lam yural hilal, kalau hilal tak nampak atau tidak disaksikan oleh seorang muslim yang adil, maka wajib menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, dan penetapan masuknya Ramadan tidak boleh ya kecuali dengan dua cara ini. Dan cara ini tiga. Cara penetapan masuknya Ramadan yaitu dengan melihat hilal, yang kedua dengan menetapkan, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, itu berdasarkan sabda Nabi, sumu liru'yati, berpuasalah kalian karena melihat hilal, wa aftiru, dan berbukalah kalian, artinya berhari rayalah kalian juga karena melihat hilal. Fa'in gubya, kalau dia tertutup, gak nampak bagi kalian, mungkin karena mendung, sehingga tak terlihat hilal, mendung gelap, kenapa hilal? Maka kata Nabi, fa'akmilu, maka kalian sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kita di bulan ini ya tanggal 28 Februari itu 29 Sya'ban. Nah, 29 Sya'ban ya udah sorenya ya kita tunggu nanti keputusan dari pemerintah apakah nampak hilal atau tidak. Kalau nampak berarti Sabtunya kita puasa, malamnya berarti kita tarawih. Tapi kalau tidak nampak berarti Sabtunya masih nggak berpuasa, malam Ahadnya baru tarawih, Ahadnya baru puasa. Ya sudah, sabar, kita tunggu keputusan dari pemerintah ya. Dan tak boleh satu pun yang berwenang untuk menetapkan ini, hanya pemerintah yang bisa menetapkan ini. Ya, itu ahli sunnah wal jamaah, mereka berpuasa berhari raya bersama pemerintah. Itu haknya pemerintah, karena itu berdasarkan perintahnya adalah berpuasalah kalian dengan mayoritasnya kaum muslimin dan berhari raya kalian dengan mayoritasnya kaum muslimin, bukan menetapkan puasa dengan kelompok tertentu atau ormas tertentu, tetapi ya ini adalah haknya pemerintah. Ya mudah-mudahan ya pemerintah kita punya kekuasaan dan ya mudah-mudahan juga memberikan ya peringatan tak boleh ya siapapun yang menetapkan masuknya bulan Ramadan kecuali pemerintah. Kenapa? Puasanya barengan, lebarannya juga barengan. Itu ya kalau begitu sunnah akan bersatu. Tapi kalau kita menjadi sunnah, maka yang terjadi apa? Perselisihan. Maka para mengatakan as-sunnatu tajma' wal bid'atu tafarraq. Ya, tepat. Sunnah itu menyatukan, bid'ah itu akan memecah belah. Nah ini ya kita harapkan itu. Jadi pemerintah kita doakan pemerintah kita agar mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini umat Islam di Indonesia ini bersatu, tidak berselisih. Hari satu hari, 2 hari puasa sebelumnya. Jadi kabarnya juga beda-beda, padahal agamanya satu, nabinya satu, kitabnya satu. Ya, kecuali dari beda negara. Beda negara berarti beda-beda matlak. Sehingga pendapat yang kuat itu kata ulama kita kembali kepada matlak masing-masing. Ya, meskipun ada sebagian mengatakan kita harus mengikut satu matlak. Jadi kita ikuti kalau dana masalah berarti umat Islam ikut apa? Tidak yang di sana. Tapi pendapat yang kuat adalah ini kembali kepada negara masing-masing. Ya, ada sebagian orang ikut Arab Saudi. Arab Saudi matlak sendiri. Indonesia punya matlak sendiri. Maka kita berpuasa ya sesuai dengan apa yang dilihat oleh pemerintah kita. Jadi kita berpuasa bersama pemerintah dan berlebaran juga bersama pemerintah. Begitu cara menentukan maksudnya puasa. Nah, kemudian menetapkan berakhirnya Ramadan juga dengan melihat hilal di 29 Ramadan itu kita melihat hilal. Ya, kalau nggak nampak maka bulan Ramadannya digenapkan menjadi 30 Ramadan, sehingga kita ya setelah itu baru berhari raya. Begitu cara menetapkan masuknya Ramadan dan berakhirnya Ramadan. Itu sudah ada tuntunan dalam agama kita. Tinggal kita mau ikut aturan ajaran Nabi SAW ataupun tidak. Nah, jadi Nabi, para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama setelah mereka itu menetapkan bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal dan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Adapun metode ini ada belakangan dan itu sudah dibantah oleh para
maksudnya jauh-jauh hari. Ya, metode-metode yang mereka gunakan. Dan metode yang benar dalam agama kita adalah dengan ru'yatul hilal dan dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Allah. Al-mas'alatu sabi'ah waqtun niyyati fi shaumi wa hukmuha. Yajibu 'ala as-shaimi an yanwiya as-siyama wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa yanwiha min al-ghairi fi as-siyam al-wajib ka shaumi ramadan wal kafarati wal qada'i wan nadri. Walau qabla al-fajri bi daqiqatin wahidatin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yuqim as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Wa man nawa shawman fil nahari wa lam yat'am shay'an lam yujzi'hu illa fi siyami tatawwu' wa yajuzu bi niyyatin min an-nahar idza lam yat'am shay'an min aklin aw shurbin. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin faqala hal 'indakum min shay'in faqulna la qala fa inni idzan sha'im. Amma siyamul wajib fala yan'aqidu bi niyyatin minan nahar wa la budda fihi min niyyatil lail wa takfi niyyatul wahidatul fi hidayati ramadan bi jami'i syahri wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yawmin. Permasalahan yang ketujuh adalah waktu berniat dalam puasa dan hukum berniat. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk berniat puasa. Kenapa? Karena dia adalah salah satu rukun dari rukun-rukun puasa, dan itu sudah disebutkan dari rukun-rukun puasa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Hanyalah, itu adatul hasr, itu innama ada hasr, pembatasan. Hanyalah amalan itu tergantung dengan niat. Amalan itu dianggap dengan niat. Dan hanyalah seseorang itu akan mendapatkan pahala balasan dari Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan hendaknya orang berpuasa meniatkan niatnya dari malam, dari sebagian malam pada puasa yang wajib. Puasa yang wajib tadi ada puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa nazar, ditambah satu puasa qada. Maka niat ini harus ada, ya, harus dipasang dari sebagian malam, ya. Walau qabla fajr, walaupun sesaat menjelang fajar, ya, maka harus ada niatnya. Jadi kalau tak ada niatnya, maka tak ada puasa. Jadi kalau puasa wajib, itu niatnya mesti dari malam, ya, paling minimal sesaat sebelum fajar. Ya, dari sebagian malam juga, daripada maghrib itu bagian dari malam. Kalau masuk malam itu dari maghrib itu sudah masuk malam. Min itu adalah min tamhid, itu sebagian. Jadi niatnya dari sebagian malam. Apakah di awal, di tengah atau di akhir. Paling minimalnya dia sebelum fajar. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak berniat puasa, ya, sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah maksudnya. Pada siapa melewati tidak sah puasa. Itu kalau puasa wajib. Adapun kalau puasa sunnah, boleh niat puasanya di siang hari, walaupun di siang hari, di pagi hari, di siang hari, ya, boleh dia berniat puasa selama dia belum makan atau sebelum dia melakukan pembatal puasa, maka boleh dia berniat puasa di siang hari. Dikarenakan Nabi SAW pernah mendatangi istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, apakah kalian memiliki makanan? Hal indakum syai', apakah kalian memiliki makanan? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak ada. Maka Nabi mengatakan, "Fa ini idzan sha'im", itu aku puasa. Ya, kalau puasa sunnah boleh niatnya di siang hari selama tidak makan dan minum atau berhubungan badan. Tapi kalau puasa wajib, meski niatnya malam, nah itu
di siang hari, inilah niat apanya? Jadi Nabi berpuasa di siang hari, itu puasa sunnah. Nah pertanyaan berikutnya, apakah satu niat itu cukup untuk 1 bulan atau niatnya itu setiap hari itu? Para ulama ada yang mengatakan bahwa satu niat cukup untuk 1 bulan. Dia niat di awal puasa untuk 1 bulan cukup. Ini sebagian ulama. Tapi yang dianjurkan dari kehati-hatian, niat itu setiap hari berbaru. Kenapa? Apakah puasa ini dia termasuk ibadah satu kesatuan atau ibadah yang dia berdiri sendiri? Ya, kalau dia ibadah satu kesatuan, kalau batal satu batal semua. Tapi kalau ibadah tersendiri, batal satu tak batalkan semua. Ibadah satu kesatuan seperti apa? Sholat itu ibadah satu kesatuan. Kita sholat rakaat pertama, kedua, ketiga. Rakaat keempat batal kita buang angin. Apakah ketika kita batal buang angin di rakaat keempat, rakaat ketiga, 2, 1 nggak batal? Batal juga. Berarti harus mengulang dari awal. Ini namanya ibadah satu kesatuan. Ada pun ibadah yang tersendiri, dia batal tapi tak batalkan yang lainnya. Seperti puasa ini, kita puasa 10 hari. Di hari ke-11 kita batal. Apakah dengan batalnya hari ke-11 membatalkan juga 10 hari telah berlalu? Jawabannya tidak. Maka di sini dibutuhkan niat setiap hari. Karena dia ibadah satu kesatuan, ibadah yang berdiri sendiri. Maka setiap hari dia berniat. Gitu. Allah. الباب الثاني في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم وفيه مسألتان. المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية. الأول المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآية. والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه. أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا. Bab yang kedua, bab pertama tadi itu muqaddimah puasa. Bab yang kedua adalah uzur-uzur, alasan-alasan yang membolehkan untuk berbuka tidak puasa dan pembatal-pembatal puasa. Ini yang akan kita bahas bab kedua. Bab kedua kita membahas tentang alasan-alasan yang membolehkan tidak berpuasa dan pembatal-pembatal puasa. Pembahasan pertama adalah pembahasan kita pertama adalah alasan-alasan yang membolehkan untuk berbuka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama karena sakit dan karena sudah tua. Ini alasan membolehkan dia tak puasa karena sakit dan sudah tua renta. Ya, maka boleh untuk orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya berbuka tak puasa. Apabila dia telah sembuh, baria sembuh, maka wajib baginya mengqadha hari-hari yang telah dia tinggalkan. Itu dalilnya dalam surah Baqarah 184. Ayyaman ma'dudat, itulah hari-hari yang berbilang, hari-hari yang sudah ditentukan. Maka bagi siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan perjalanan, dia tidak puasa, maka tidaklah dia ganti di hari-hari yang lain sebanyak hari-hari yang ditinggalkan. Kemudian dalam surah Baqarah 185, ya, bagi siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal maka dia berpuasa, dan bagi siapa yang
lagi sakit atau melakukan perjalanan tidak puasa, maka cara dia ganti sebanyak hari-hari yang ditinggalkan di hari-hari yang lain. Nah, sakit seperti apa yang diberikan keringanan gitu? Gak semua sakit. Jangan nanti kita salah memahami. Setiap sakit langsung kita buka tak puasa. Nah, sakit yang diberikan rukhsah padanya tak berpuasa di sini adalah sakit yang kalau dia puasa berat baginya. Jadi jangan sampai memberatkan dia. Islam tidak menginginkan itu. Itulah diantara rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jangan pula gara-gara puasa kita dibuat mati. Bahkan haram bagi kita berpuasa kalau ternyata kewajiban kita sampai mati. Nah, sakit yang berat yang kalau kita kerjakan akan menambah sakit kita atau membuat kita binasa, ini yang diberikan uzur. Adapun sakit ringan itu tak uzur. Seperti apa? Pening-pening sikit, pilek, batuk-batuk, ini bukan uzur. Memang sakit juga itu namanya, tapi bukan sakit yang diberikan uzur untuk tak berpuasa. Ya, kalau misalkan demam tinggi, itu baru uzur. Demam tinggi atau penyakit-penyakit yang lain yang muncul pada saat dia puasa, kalau dia paksakan bisa meninggal dia, itu wajib dia batalkan. Dan dia ganti nanti kalau sudah sembuh. Ya. Adapun kalau sakit yang berikutnya, sakit yang tak diharapkan kesembuhannya lagi. Ya, orang yang sudah tubuhnya itu sudah terkapar di atas tempat tidur. Ya, tak bisa berfungsi lagi kecuali hanya sekedar kedipan mata. Ada sebagian orang itu memang dia mengalami seperti itu. Maka dia tidak wajib puasa, tapi wajib ya bayar fidyah, tak wajib mengqadha. Jadi orang yang sakit yang tak diharapkan kesembuhannya, atau orang yang sudah tua renta, baik dia laki-laki maupun perempuan, nenek-nenek atau kakek yang tak sanggup puasa lagi, maka tidak wajib bagi mereka puasa dan tak wajib bagi mereka mengqadha. Apa kewajiban mereka? Bayar fidyah. Yaitu dengan memberi makan setiap hari satu orang miskin. Ini ya alasan yang dibolehkan untuk tidak puasa karena sakit. Sakit tadi ada sakit ringan, sakit pertengahan, ada sakit berat. Ada sakit yang diharapkan kesembuhannya, ada sakit yang tak diharapkan kesembuhannya. Itu semua harus paham di pada ilmu. Ya, sengaja kita beri karena itu ilmu. Nanti akan menjelaskan ke umat. Sakit itu tadi rincian-rinciannya banyak. Jadi jangan sakit, kadang itu rincikan. Nanti ada orang pilih sedikit karena kita tak jelaskan, akhirnya dia tak puasa. Sakit harus dijelaskan. Dari sakit yang tadi ringan, pertengahan, ada yang berat. Ada yang diharapkan kesembuhannya, ada yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit yang berat, akhirnya boleh tak puasa. Sakit ringan tak boleh. Ya, harus puasa. Sakit yang diharapkan kesembuhannya, ya boleh tak puasa, tapi wajib mengqadha. Sakit yang tak diharapkan kesembuhannya, dia tak wajib puasa, tak wajib mengqadha, tapi wajib bayar fidyah. Nah, lanjutkan kedua. الثاني السفر فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وخرج إلى مكة صائما في رمضان فلما بلغ الكديد فأفطر الناس ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة وهو ما يقدر ب48 ميلا أي حوالي 80 كيلو مترا والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر وإن صام المسافر صح صومه وأجزأه لحديث أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع النبي
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر فإن شق عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل أخذا بالرخصة. Alasan yang kedua, bolehnya kita tak berpuasa karena safar. Maka dibolehkan untuk musafir berbuka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan wajib baginya nanti mengqadha. Ya, karena safar. Itu alasan dibolehkan tak berpuasa. Mana yang lebih afdal, berpuasa atau tidak berpuasa? Nah, itu perlu juga untuk kita bahas. Ya, untuk orang yang musafir, apakah dia berpuasa atau tidak berpuasa? Maka jawabannya ya itu dilihat kepada situasi dan kondisi. Kalau berpuasa memberatkan baginya ketika safar, maka lebih afdal baginya tidak berpuasa. Tapi kalau puasa itu tak memberatkan, tak masalah baginya, maka lebih afdal baginya berpuasa. Jadi kalau kita safar tak memberatkan diri kita dengan puasa, maka lebih afdal puasa. Tapi kalau itu memberatkan kita, maka lebih afdal tak puasa. Itu ya jawaban yang tepatnya. Ini dikembalikan kepada kondisi orang yang bersafar. Kalau dia memberatkan dirinya dengan puasa itu afdal tak puasa. Tapi kalau tak memberatkan, maka afdal baginya berpuasa. Ya, dan Nabi SAW pernah ditanya tentang hukum berpuasa bagi orang yang safar. Maka Nabi mengatakan, insya Allah kalau kau mau silakan puasa. Kalau kau mau silakan berbuka tak puasa. Ya, dan Nabi SAW juga pernah safar dalam kondisi puasa. Kemudian di tengah jalan Nabi berbuka, para sahabat ikut berbuka bersama Nabi. Jadi ini adalah alasan yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dan safar yang dibolehkan di sini berbuka tidak berpuasa adalah safar yang paling minimal, safar yang boleh. Ya, adapun safar yang maksiat atau safar untuk ngakalin supaya bisa berbuka, maka itu tak boleh. Ya, ada orang safar untuk maksiat, ya, maka tak boleh. Dia, kata para ulama, membatalkan puasa. Atau dia safar itu ngakalin, supaya bisa berhubungan badan, diajak di sini safar. Nah, itu ngakalin, nggak boleh. Ya. Adapun safar yang sifatnya mungkin berziarah, berkunjung ke tempat saudara keluarga, ya, maka itu yang dibolehkan oleh para ulama untuk berbuka tidak berpuasa. Tapi kembali lagi tadi kepada situasi kondisi orang yang bersafar. Sekarang kalau misalkan kita di Jakarta naik pesawat, nah itu nggak masalah bagi kita karena nggak memberatkan. Tapi kecuali kita kalau naik bus, ya naik mobil pribadi mungkin berat bagi kita, maka boleh tak berpuasa. Tapi kalau naik pesawat, nah lebih afdal kita berpuasa. Kenapa? Karena mengqadha itu nanti itu berat itu. Ya, kita puasa dengan rame-rame itu lebih semangat dibandingkan puasa sendiri-sendiri. Makanya banyak orang kadang mengqadha itu tunda-tunda. Kenapa? Kurang semangatnya. Ada yang sampai Ramadan berikutnya baru ketemu, Ramadan berikutnya baru, di Ramadan berikutnya baru bisa dibayar apa yang qadhanya. Nah, makanya kalau bisa, kalau masih kita sanggup berpuasa supaya kita tak punya utang. Ya, karena kalau kita punya utang agak berat bayarnya. Ya, nah, yang ketiga. الثالث الحيض والنفاس فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح منها لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم فذلك من نقصان دينها ويجب عليهما القضاء لقوله عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم
yang haid dan nifas, ya mereka harus membatalkan puasa mereka, wajib. Kalau datang haid nifasnya itu di saat mereka berpuasa. Tapi kalau haid dan nifasnya itu dari malam, bagi mereka tak boleh puasa di pagi harinya. Tapi ini datangnya munculnya di siang hari atau di pagi hari, maka wajib bagi mereka untuk membatalkan puasa mereka. Bahkan haram bagi mereka melanjutkan puasa mereka. Kalau mereka lanjutkan, tak sah puasanya. Karena syarat sah puasa tadi, syarat wajib puasa tadi harus suci dari haid dan nifas. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, bukankah kalau wanita haid itu tak boleh sholat dan tak boleh puasa? Ya, maka ya kewajiban mereka nanti adalah mengqadha. Jadi ini untuk para wanita, kalau haid dan nifas itu uzur, alasan dibolehkannya berbuka, tidak berpuasa. Bahkan wajib berbuka ketika mendatang mereka haid dan nifas di tengah-tengah mereka berpuasa. Adapun kalau dari malam hari dan haid dan nifasnya, berarti di pagi harinya mereka harus berpuasa, tidak boleh berpuasa. الرابع الحمل والرضاع. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبل والمرضع الصوم وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها، وذلك إن خافتا على نفسيهما. فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما والمرضع والحبل إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحمل والمرضع. Yang terakhir, di antara alasan-alasan yang membolehkan untuk berbuka tidak berpuasa karena sebab mengandung hamil dan karena menyusui. Ya, wanita apabila dia hamil atau menyusui, ya tidak selamanya ya wanita yang hamil itu tak sanggup puasa, atau wanita menyusui tak sanggup puasa. Kalau dia sanggup puasa, wajib puasa. Ya, wanita yang hamil yang menyusui, kalau dia sanggup berpuasa, wajib berpuasa dia. Tapi kalau dia khawatir terhadap dirinya kalau tidak puasa, atau dia khawatir dengan janinnya kalau dia berpuasa, atau bayinya yang sedang disusunya dia khawatir, maka boleh baginya untuk dia berpuasa. Ya, karena nggak semua orang nggak sanggup berpuasa, ada juga wanita yang kuat ya itu. Jadi ibu-ibu kalau kuat puasa, ibu wajib puasa gitu. Yang di dalam. Kecuali ibu merasa khawatir gitu. Khawatir atas dirinya kalau berpuasa ini berbahaya nih terhadap dirinya atau bahaya janinnya nanti, maka boleh baginya tak berpuasa. Ya, cuman apa yang nanti mereka lakukan begitu? Apakah qadha fidyah atau qadha baik fidyah? Di sini ada beberapa pendapat, banyak pendapat di sini. Ya, kita akan sebutkan nanti. Tapi kita bacakan dulu di sini ya, yang di kitab ini. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, dia mengqadha puasa sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan. Hal itu apabila dia mengkhawatirkan atas dirinya. Dan juga wanita yang mengandung dan yang menyusui, kalau dia mengkhawatirkan anak-anaknya, maka dia qadha tambah fidyah. Ya, ini dalam kitab ini. Di sini penulis menyebutkan bahwasanya kalau ada wanita yang tadi mengkhawatirkan dirinya, hamil dia atau mengandung atau menyusui, mengkhawatirkan dirinya dengan puasanya, maka
dia wajib mengqadha kalau mengkhawatirkan dirinya. Tapi kalau dia mengkhawatirkan janinnya atau bayinya, bukan dirinya, tapi dia khawatirkan adalah anaknya, maka dia qadha tanpa fidyah. Nah, ini di dalam kitab ini, ya. Kalau kita lihat secara umum dari pendapat para ulama, di sini ada beberapa pendapat. Ya, yang pertama ini ya sebagaimana pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, kemudian Syekh Fauzan hafizahullah dan ulama-ulama yang lainnya, untuk wanita yang dia baik mengkhawatirkan dirinya maupun janinnya, kewajiban dia adalah qadha. Qadha, tidak ada dia. Ya, sebagian ulama ya ada mengatakan kalau dia mengkhawatirkan dirinya wajib qadha. Tapi kalau dia mengkhawatirkan janinnya wajib qadha tanpa fidyah. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang dibuat oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Abdul Aziz Al-Badawi Al-Khalafi hafizahullah, bahwasanya wanita yang mengandung dan yang menyusui baik mengkhawatirkan diri yang menjadinya cukup baginya bayar fidyah saja, tidak ada qadha. Dan kalau ada pribadi ini cukup saja bagi dia bayar fidyah. Kalau mau dia qadha plus fidyah itu lebih afdal sempurna. Tapi kalau dia cukup bayar fidyah maka sudah cukup. Kenapa? Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau ya pernah mengatakan bahwasanya wal murdi, wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, apabila dia mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan anak-anaknya, maka dia boleh berpuasa dan dia memberikan makan, artinya bayar fidyah, tidak qadha. Demikian juga dari Nafi, ada dalam riwayat dari Nafi, ini muridnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu memiliki putri yang dinikahi oleh seorang laki-laki dari suku Quraisy. Kemudian putrinya ini sedang mengandung. Lalu putrinya merasakan kehausan. Ya, Ibnu Umar memerintahkan putrinya untuk berbuka dan memerintahkan dia bayar fidyah tanpa mengqadha. Makanya ini pendapat yang dikuat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwasanya perempuan yang mengandung atau wanita yang menyusui tidak sanggup berpuasa, maka cukup bayar fidyah saja. Kalau mau dia qadha sama fidyah itu lebih afdal. Ya, kalau seandainya dicukupkan saja maka itu lebih utama. Apalagi kalau lahirnya setiap tahun. Setiap tahun susun paku. Tahun pertama, kedua lahir, tiga lahir, empat lahir. Ya, kapan lagi dia bisa mengqadhanya? Maka dia tidak masalah dengan bayar fidyah saja. Ini bagi wanita-wanita yang memang mengkhawatirkan dirinya atau janinnya. Tapi kalau dia masih sanggup berpuasa, pada masa wajib puasa. Tapi kalau dia nggak sanggup karena khawatir terhadap dirinya atau janinnya atau bayinya, maka cukup fidyah saja. Atau dia ambil pendapat tadi fidyah tanpa qadha. Nah, ada pendapat yang lebih dahsyat lagi. Tak ada fidyah, tak ada qadha. Nah, itu lebih dahsyat lagi. Ada pendapat ulama seperti itu. Tapi ya pendapat yang paling penting cuma dua, yaitu qadha atau fidyah. Itu pendapat yang paling kuat. Jadi pendapat yang paling kuat. Sebagian mengatakan qadha, sebagian mengatakan fidyah. Nah, ini adalah masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Maka kita pendapat-pendapat ada terkait masalah ini. Jangan pula sampai kita gontok-gontokan saling serang menyerang gara-gara itu. Kalau dia meyakini fidyah, ya sudah, kita biarkan dia meyakini itu. Kalau meyakini qadha, maka biarkan dia meyakini itu. Ya tergantung ya dia pilih yang mana. Ya, selama itu ada hujahnya, ada dalilnya, ada ulama yang dia ikuti. Nah, oke. Satu lagi.
Sekarang 15 ini harus satu papasan kita. Nah 5 menit atau 7 menit lah 7 menit. Nah teman-teman gitu. Atau duduk-duduk ya. Nah kan berdua kecuali ada hajat itu.